Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahur yang luar biasa Saya ngajak ini. sahur bareng-bareng. Ji, Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum. Sedekah nih. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ji, ini kenal ya? Ini chef yang di TV-TV itu kan? Iya nih kayaknya. Yang dulu di TV-TV. Oh, tahu. Dulu di Chef TV. Haryo aku. Oh iya benar. benar. Chef Aryo bawa apaan sih? Bawain ini makanan untuk kita nikmati bersama di sahur ini. Masya Allah. Ini ada Cocok ada sapi ini. lada hitam, Iya, yang satu kemudian apa nih? juga ada ayam belado. Ayam belado. Oke kalau gitu Pak Ustadz, yuk kita Yuk. ngobrol-ngobrol dulu sama Chef Haryo nih. Ya, rezeki anak soleh ini. Masya Allah. Masih ingat dengan Haryo Pramu alias Chef Haryo? Ya, chef yang satu ini dikenal banyak orang, terutama semenjak dirinya menjadi pembawa acara masak di layar kaca. Tapi itu dulu, setelah menghilang cukup lama dari layar kaca, chef yang biasa memasak di alam terbuka dengan aneka bahan sederhana ini kini tampil berbeda. Tampilannya terlihat berbeda dengan konsep dirinya saat tampil di televisi. Lalu, apa yang menyebabkan chef bertubuh tinggi besar ini berubah 180 derajat? Lantas, kemanakah ia pergi selama ini? Mari kita simak langsung dalam obrolan ngopi Ramadan pagi ini. Ya, Kemana aja sih Mas Haryo? Iya. Kemana aja? Kayak itu nggak pernah kelihatan di TV ya? Betul. Ya, jadi TV itu bagi saya ada etalase saja, tapi kegiatan saya sebenarnya sebagai konsultan restoran. Oh, Masya Allah. Saya buka konsultan Iya, restoran. dan juga saya buka usaha juga. Gitu. Oh gitu. Iya. Terus maksudnya sekian lama itu ada something nggak sih yang maksudnya Wah, bukan banyak cuma waktu. karena menjadi konsultan ya gitu? Ya tapi banyak waktu yang saya lewati ya. Heeh. Apa namanya hal yang terbesar dalam hidup saya adalah saya kemarin baru operasi jantung kan. Operasi Tanggal- jantung. operasi jantung. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu baru ya. Penyebabnya apa? Darah tinggi, kemudian pecahnya pembuluh darah besar yang disebut dengan aorta. Jadi penyakit saya namanya disseksi aorta, kronik DBK tipe A Stanford. Oke. Itu karena kelamaan darah tingginya itu apa Ya, gimana? jadi Puncak saya tidak teredukasi tentang akibat dari darah tinggi. Dan saya justru berolahraga sangat keras. Akhirnya satu pagi meledak Allah Rabbi. pipa pembuluh darah besar. Akhirnya saya memberanikan diri dengan setahun menjalankan sholat istiqoroh, Masya minta Allah. kecondongan hati untuk berani maju di meja operasi. Karena Ya Allah. tingkat keberhasilannya dengan tingkat kegagalannya sama besar. Heeh. Tapi kalau saya tidak memilih operasi, ya saya masih ada kesempatan hidup kalau saya memilih operasi. Tapi kalau tidak operasi, saya lambat laun akan, Kalau gagal berarti meninggal ya, gitu. ya. Berarti ini Jadi ini pertarungan memang- antara hidup dan mati di saat Iya. operasinya ya. Jadi memang masa-masa yang sulit buat saya pada waktu itu, berani untuk ke meja operasi itu, akhirnya Allah kasih saya tauhid, keyakinan tentang tauhid, tentang Rabbi. la ilaha illallah, tiada Allah, tidak Iya, apapun Tuhan yang selain, ya. berasal hanya kepada Dia. Mas Haryo, sorry nih, aku mau nanya dulu. Ini sebelum kita bahas tentang Iya. tauhidnya ya gitu. Itu ada nggak sih kayak pengaruh makanan terhadap darah tinggi gitu ada ya? Darah tinggi itu is gifted, Heeh. seperti sebuah penyakit yang memang ada di badan kita gitu ya. Jadi bakat lah begitu. Dan darah tinggi tidak bisa disembuhkan, Oh, gitu. tapi dikontrol. Oh, kita yang ngontrol. Iya. Nah, kan? Kemudian darah tinggi itu juga disebut populer dengan istilah silent killer. Silent Pembunuh killer. yang tidak ada cirinya, tidak ada Iya. rasanya. Bayangkan, dalam keadaan saya push up 1 hari 300 kali, dan olahraga saya juga tinju, dan badan sangat bugar, tangan saya dulu segini, gede. Ya kamu pernah lihat saya Iya, dulu iya, ya, iya. beberapa Kita tahun lalu. motor-motoran kan kita. Besok paginya, dar, serangan. Nggak. Nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada. Enggak, biasanya kan orang umum ya, maksud saya ini stigma yang ada, biasanya ada pusing kayak, ada susah Iya, tidur kayak apa Itu gitu. abai, saya abai, Oh. karena saya tidak teredukasi tentang darah tinggi. Oh. Jadi pentingnya mengetahui darah tinggi itu 140/90 adalah batasan normal menuju darah tinggi, dan Iya. itu harus dipahami oleh banyak orang, Hmm. gitu. Nah, saya sudah lewat dari 140/90. Oke. Harusnya saya mengkonsumsi obat
penurun darah tinggi, tapi saya abai. Oke. Karena saya tidak teredukasi. Dan itu banyak sekali orang-orang yang tidak teredukasi tentang darah tinggi tadi. Chef, nah ini makanan ini gimana nih Chef? Ini bikin darah tinggi apa enggak sih? Jadi makanan itu Heeh. semuanya sehat. Semua sehat? Dengan syarat halal. Oh, Masya Allah. Jadi semuanya Iya. ya? Dan jumlahnya kita harus, jadi makan itu sebenarnya Pastor Iya. lebih tahu ya, makan itu secukupnya. Secukupnya? Betul. Hanya untuk menegakkan tulang belakang. Oh, I see. Hanya untuk hidup. Kemudian sudah, kita tidak boleh menjadi hedon, menjadi euforia, berlebihan, bersahur, takut lapar, kita banyak-banyak. Iya. Nah, ini buka kita ini kayak langsung seru dua banget poin. nih. Pak Ustadz nih Dua untuk poin. kita bahas, tapi sebelumnya, Oke. nah, kita mau makan dulu nih Pak Ustadz. Ini Ayo, nasinya ini sambil- keburu Jadi sebelum dingin. makan kita harus tahu satu Iya. makanan itu halal dan Halal. thayyib. Benar. Iya. Halal itu secara agama bagaimana zatnya dan cara mencarinya. Oke. Tetapi juga thayyib. Thayyib Iya. itu higienis. Thayyib itu apa? Healthy. Metode. Thayyib itu ya. Oh, Jadi itu baik ya? iya, artinya itu halal. Tapi kalau Iya. makannya berlebihan menjadi tidak thayyib. Betul. Iya. Nah, jadi maka konsepnya nanti saya akan jelaskan NPI. Habis kita makan ya? Iya, NPI. Nikmati, batasi, imbangi. Wah, luar biasa. Ini, wah ini udah ada piring. Yuk, Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz monggo, duluan, Pak. Pak. Silakan. Ini makanan Jawa, Pak. Iya. silakan. Dan- Ajaran ibu saya ini. Iya. Kok tahu kalau Oke, narsumnya saya jadi Masya pakai Allah. makanan Jawa. Iya, Allah sudah atur Iya. pertemuan kita hari ini. Kita kalau kita berbuka itu dengan makanan disunahkan ya, Iya. bukan kok itu dilarang. Ini makanannya Disun- murni iya, ya, betul. disunahkan dengan Iya. Oh, saya mengerti. Kalau esensi kesehatannya adalah Ya. bahan makanan yang belum terkena api itu mendapatkan 100% nutrisi Iya. yang masih utuh. ya itu. 100% serat yang masih terjaga secara alami dan itu baik untuk tubuh. Karena dalam prinsip masak semakin pendek bahan makanan itu dimasak atau diolah maka dia semakin sehat. Masya Allah ini Iya. enak banget Pak Ustadz ini memang Luar beda biasa. kalau chef yang masak ya. Iya. Alhamdulillah. Saya sih jago masak juga. Iya. Mie instan sama semua. Iya. Chef, saya mau nanya nih Chef. Hmm. Ini berkaitan dengan minyak goreng. Iya. Tapi bukan yang itu. Beda lagi nih. Iya. Kan kadang-kadang kita tuh, saya kan orang Padang ya. Ya. Jadi kalau masak telur dadar itu kan minyak harus itu banyak. harus banyak gitu. Iya. Jadi biar dapat apa Iya. garing-garing Crispy gitu. kayak itu Crispy. ya. Itu bahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, bahaya itu ketika berlebihan. Iya. Kalau saya juga sudah mengalami proses diet A, B, C dan E, semuanya sama, semua baiknya. Iya. Tapi kuncinya adalah kita menahan diri untuk tidak makan berlebihan. Oh. Kalau makan gorengan boleh, Boleh. tapi Iya. tidak boleh berlebihan. Oh. Makanya dalilnya jelas. Kulu wasrobu wala tusrifu. Al-A'raf ayat 31. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Iya. Iya. Nah, tingkat berlebihan ini tentu Sama kayak jatuh cinta ya Ustadz ya. ada auditnya Oh, lah, gitu. artinya audit sosialnya. ya. Asik. Ya, Istilahnya tapi asik ya. sebetulnya makanan itu nggak ada dilarang. Artinya asal itu halal dilarang. Cuman, iya, cuman batasi, Iya, nikmati. Nikmati, makan tuh dinikmati. Iya. Makanya nggak boleh mencela makanan. Iya. Nggak boleh. Semuanya enak Mas. Ya, semuanya enak. Semua enak. Nikmati, tapi batasi. Betul. Yang ketiga imbangi. Imbangi itu adalah fisik, sosial dan rohani. Iya. Jadi kenapa Rasulullah itu habis makan itu nggak pernah langsung tidur, Heeh. Iya. minimal 40 langkah. Karena itu untuk ngimbangi. Oke. Ya, jadi makan langsung tidur, makan tidur itu bukan cara Islam. Bahkan dibatasi, bahkan juga nikmati, artinya nikmat itu nikmat yang secara agama halal dan toyibnya tadi. Iya. Nah, karena apa? Kadang halal, tetapi kalau itu berlebihan menjadi tidak toyib. Tidak toyib. Ya, halal tapi nggak healthy, Iya. itu nggak menyehatkan, itu juga menjadi tidak toyib. Iya. Makanya sekali lagi NPI itu nikmati, batasi, imbangi, halal dan toyib. Itu. Toyib itu sebetulnya juga bicara juga tentang kepedulian. Iya. Rasulullah itu kalau makan pasti tanya sebelahnya dulu. Oh. Nah, dia sudah makan belum? Itu Iya. belum. Ya, sana dulu. Jadi kalau ada pembagian makanan, Rasulullah selalu cuma yang belum dapat. Jadi dulu. dikedepankan Oh, adalah baru tahu nih adabnya. kita, Pak. Iya, Adabnya. betul. Iya. Kalau saya begini, Ya. saya melihat orang Indonesia kalau berbuka puasa itu makanannya rame. Ya. Dan saya hindari itu Pak, karena itu tidak lagi bagi saya, tidak lagi
esensi berpuasa. Karena berpuasa itu menahan hawa nafsu untuk melihat makanan banyak dan berlimpah. Ya. Jadi saya sederhanakan makanan itu. Dan saya cenderung berbuka dengan secukupnya saja, ya sudah. Iya. Saya tidak menikmati makan besar yang sampai hedonik gitu. Bagaimana Pak itu? Kata memang puasa itu al-imsak, asyamu al-imsak. Puasa itu kan dimana imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri, ya. Jadi ketika dia berbuka tidak boleh euforia, balas dendam. Iya. Tapi rata-rata kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Itu yang salah. Belum Iya, lagi iya. kalau udah ketemu es jeruk nih Pak Ustadz. Wah. Pertama ya Semua lapar kelas. mata. Kadang-kadang lapar mata semuanya Iya. dikoleksi. Semua padahal dibeli ya? dimakan. Iya. Iya. Justru- Makanya begitu kita berbuka, jangan sampai terus dendam. Bakso, soto, somai, rujak, lote sampai mentok di leher. Dulu waktu kita kecil sampai supaya bisa berdiri karena terlalu mentok. Itu namanya balas dendam dan itu bukan jiwa puasa. Iya. Chef, maaf saya mau nanya nih. Ini kan zaman sekarang kan semua orang nih dihitung nih kadar ini, kadar itu kayak si Poji nih. Dia tuh Iya, kadar kayak gizi dan lain-lain. Iya, jadi kan dia berapa gram gulanya, berapa gram. Nah, kalau misalkan ini kandungan gizi di dalam itu ada Oke. penakaran juga nggak sih? Boleh saya sederhanakan bahasanya? Boleh. Makan secukupnya, minum secukupnya, Enough. sudah cukup. Udah. Jadi Dan nggak halal dan toyib, udah. Nggak Gak usah perlu pakai hitungan, takar-takar saya ya? nggak mau bikin pusing. Iya. Pokoknya berpuasa dengan niat karena Allah lillahi ta'ala dan mengosongkan perut agar kita menjadi takwa. Iya. Takwa kita bertambah dan beriman, kemudian berbuka dengan secukupnya. Masya Nah, Allah. itu esensi puasa. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat berpuasa untuk apa? Mengistirahatkan organ dan memaksimalkan Oke. sel-sel tubuh kita untuk lahir kembali. Ini porsi kita cukup deh berarti. Cukup. Dan sebenarnya kalau ini sahur oke, tapi kalau berbuka nggak boleh Kebanyakan. langsung ini. Karena sebetulnya pesan moralnya berbuka itu dengan makanan yang belum tersentuh api. Oh. Jadi makanan yang Kayak belum kurma gitu dimasak. ya? Ya kurma, Saya mau buah. apa? Buah lah. Oh, Buah, oke. gitu. Jadi saya baru sebetulnya- dengar nih Pak Ustadz. Iya, jangan pakai sesuatu yang sudah dimasak. Ini apa hadisnya, Pak? Apa? Pesan Rasulullah. Pesan Memang pesan dari Rasulullah, Jadi ya? supaya kita kalau kita berbuka itu dengan makanan disunahkan ya, Iya. bukan kok itu dilarang. Ini makanan Ada yang murni ya, Ustaz? disunahkan dengan makanan yang belum tersentuh api, artinya belum dimasak. Iya, karena saya membiasakan iya. dengan makan buah, Pak. Di Ya, awal. itu memang Buah, begitu. Rasulullah ada- kurma. Kalau Cukup. gado-gado Pak Ustadz kan nggak tersentuh api tuh. Ya silakan aja. Boleh ya? Pokoknya. Tapi kan sambalnya segala macamnya mungkin bawang gorengnya mungkin ada di situ. Oh kan. iya, oke. Yang oke. jelas Masih yang ada original yang kayaknya yang masih fresh. sedikit. Iya. Tidak harus kurma. Iya, iya, Kurma iya. itu sunnah Rasul, iya. Tetapi kalau konteksnya Rasulullah nggak pernah berbuka dengan durian kan nggak mungkin nggak ada di sana. Gitu. Tapi boleh saja semuanya yang kaitannya dengan buah. itu. Durian. Dan sekedar untuk batalin. Oh iya. Oh, saya mengerti. Kalau esensi kesehatannya adalah Ya. bahan makanan yang belum terkena api itu mendapatkan 100% nutrisi Iya. yang masih utuh. Ya itu. 100% serat yang masih terjaga secara alami dan itu baik untuk tubuh. Karena dalam prinsip masak semakin pendek bahan makanan itu dimasak atau diolah maka dia semakin sehat. Jadi gini nih. Jadi kalau kita ada dedaunan sebenarnya masih ada hijau daunnya ya. Apik, Pak, bagus. Oh gitu. Bagus. Jadi Makanya orang bule kan makan salad kan, mentah kan. Nah, itu bagus. Karena kita mendapatkan 100% nutrisinya di sana. Dan seratnya juga masih sempurna. Iya. Dan dalam kaidah makanan sehat, semakin pendek masa masaknya, maka semakin baik. Dan semakin pendek artinya semakin natural. Iya. Wortel dicabut, dicuci, dikupas, direbus, dimakan. Itu bagus sekali. Iya. Tapi ketika daging sapi dipotong, dimasak, lalu diolah menjadi sebuah sosis dan pabrikasi, maka itu makannya juga semakin tidak sehat. Oh, Jadi oke. kalau daging bagaimana? Ayam dipotong bismillah, dikuliti, bumbui, makan. Iya. Semakin pendek masa merambunya, Semakin sehat. sehat. Nah, jadi kan orang tuh kayak mau makan ini takut kolesterol, mau makan ini takut ini. Kalau saya kan orangnya makan aja nih, Iya. chef gitu. Nah itu kenapa sih maksudnya rata-rata orang tuh terlalu banyak mikir, jangan makan kambing, ntar ini, jangan makan ini, ntar ini, gitu. Kayak gimana? Iya Ini makanya Pak Ustadz ya, konsepnya adalah menahan diri. Menahan diri. Karena yang kita makan seharusnya yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya. What you need, bukan what you want. Iya. Nah, kesalahan kita itu adalah kalau sudah makanan, termasuk kepemilikan yang lain-lain, Iya. itu apa yang kita inginkan. Makanya suruh puasa. Puasa itu menahan diri. Puasa itu air itu kalau dibiarkan dia akan mengalir kemana-mana. Maka dibendung.
Maka puasa ini adalah membendung satu nafsu itu. Maka inti dari puasa adalah menahan nafsa anil hawa. Nah, Pak Ustadz nih, mumpung kita belum imsak ya, saya ini Iya. belum mampu membendung hasrat saya buat minum kopi. Ji, kopinya Ji. Oke, siap, Iya. siap. Kaidah halal Oke. dan thayyib itu kita harus yakinkan dan bagi kepada publik tentang apa halal itu, apa thayyib itu, apa manfaat halal, rasa aman. Ya. Bagi siapapun, agama apapun merasa aman makan makanan Gitu. Saya mau nanya sama Chef, ini kan banyak orang misalkan hijrah, misalkan lewat musik gitu. Terus dia syiar nih mungkin lewat syair lagunya. Nah kalau misalkan seorang chef nih kan setelah hijrah nih, kan pasti kepengenan ada berdakwah lah segala macam. Iya, Nah ini berdakwah berdakwah lewat dalam makanan. hal makanan ini. Pertama, kaidah halal Oke. dan thayyib itu kita harus yakinkan dan bagi kepada publik tentang apa halal itu, apa thayyib itu, apa manfaat halal, rasa aman. Ya. Bagi siapapun, agama apapun merasa aman makan makanan Ya, kita. betul. Jadi jaminan rasa aman kita berikan. Kemudian dari sisi bisnis restoran atau marketing, bahwa restoran halal itu insya Allah akan mendatangkan income yang lebih. Betul. Karena kenapa? Menyajikan rasa aman bagi setiap orang. Dan siapapun terhadap halal itu bisa masuk ya. Ya, positif. Muslim non muslim pun kan Boleh. Ini halal Iya. termasuk dalam misalkan mungkin kuas, dalam segala. Kan kadang-kadang Segala. katanya ada kuas nih mungkin dari Dari bulu babi, ya. Misalkan gitu. Kuasnya ganti dari silikon. Oh. ini karena saya sering tahu katanya yang api menyala-nyala itu juga dari itu ya. Ya, jadi kenapa terjadi flambe namanya? Flambe Flambe. itu ilmunya dari Eropa. Itu adalah supaya industri khamar, industri minuman keras ini tidak mati. Sehingga terjadilah Percampuran. pertukaran. Oh, pertukaran. Gimana minuman saya laku dan makanan kamu laku? Akhirnya disatukan menjadi sebuah gaya hidup. Oke. Tapi apakah api itu bisa diciptakan dengan tanpa alkohol? Bisa. Dengan ketika kita panaskan wajan, diisi minyak, kemudian disiram air, dia akan menjadi api juga. Oh. Jadi itu sebagai atraksi saja. Iya, iya, iya. Karena sering kan Fungsinya kayak nggak ada ya? show off gitu loh. Ya. Kan chefnya itu kadang kalau ada api yang Ya. push ke Itu lebih ke atraksi, lebih ke entertainment. Tapi kalau di Eropa memang diciptakan dari alkohol. Tapi kalau Chinese kita bisa ganti minyak dan air saja bisa. Oke. Dan itu sifatnya lebih ke dan itu entertainment. Tapi dakwah. itu berarti sifatnya cuma entertainment, nggak ada ngaruh ke rasa. Bisa mengaruh ke rasa tapi sedikit bisa diabaikan. Oh. Bisa ditolerir untuk tidak apa pengaruh makanan minuman beralkohol kepada makanan ya. Pengaruhnya hanya kepada supaya industri minumannya tidak mati, makanya dipakai di makanan. Apakah ketika itu dihilangkan apakah berpengaruh kepada rasa? Sedikit. Oh, oke. Chef, Dan terima dihilangkan kasih pun juga banyak tidak ya. masalah. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya semuanya. Ini saya pengen tahu nih kesimpulan Pak Ustadz tentang semua ini. Iya. Yang udah kita bahas dari tadi. Luar biasa pemirsa ngopi bahwa ngobrol perihal iman ini menjadi sangat penting, bukan sekadar untuk fisikal yang dimakan, tetapi juga ada halalnya, ada thayyibnya. Kenapa? Karena dari makanan Nabi Adam diusir dari surga hanya karena makanan. Ternyata makanan saja berpengaruh kepada surga neraka kita. Ya. Iya. Dari makanan nanti berpengaruh kepada ibadah kita. Bagaimana kata Nabi, doamu dikabulkan, semua sholat-sholatmu bisa masuk sampai ke langit. Kalau makanannya makanan haram, pakaianmu pakaian najis, perbuatanmu perbuatan maksiat. Ternyata makan berpengaruh kepada diterima dan tidaknya ibadah kita. Dan luar biasa, mengapa makanan harus halal, harus thayyib, dan juga cara makannya harus dengan adab. Itulah yang harus kita perhatikan, bahwa dari makanan ternyata berpengaruh kepada pengabdian kita kepada Allah. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak Chef Haryo. Atas kenal Pak Ustadz, nanti kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya kita harus ngopi dulu nih. Mumpung belum imsak. Saya. Bismillah. Bismillah.